Selanjutnya, untuk material pipa menggunakan steel pipe galvanis. Ya. Hal ini untuk mencegah terjadinya korosi pada pipa. Nah, mengacu pada BKI volume 5 atau Rules for Materials section keempat. Sedangkan untuk pipe thickness-nya, kita harus melihat pada minimum wall thickness yang terdapat pada BKI volume 3 section 11 atau pada tabel 11.5. Di mana untuk sistem bilga ini kita mengacu pada kategori M dan kategori D untuk schedule 40. Tabel ini bisa kita lihat pada BKI volume 3 section 11, ya ini adalah tabel 11.5, dan yang sebelahnya, sebelah kanan ini adalah tabel 11.6 untuk grup minimum wall thickness. Kita lihat di sini pada baris paling atas untuk build line atau jalur bilga. Ya, di mana jalur bilga ini yang melewati beberapa lokasi di sini. Ya, kalau kita lihat grupnya adalah grup M, grup D, ya M dan M ya. Sedangkan pada tabel 11.6 ini grup N, M, dan D. Nah, untuk sistem bilga kita hanya mengacu pada grup M atau grup D. Di sini saya berikan contoh, misalnya build slide yang melewati cargo hold. Ya. Jalur bilga yang melewati cargo hold itu mengacu pada minimum wall thickness grup M. Nah, di mana grup M di sini DA ini adalah outside diameter atau diameter luar dari pipa, sedangkan S ini adalah minimum wall thickness. Nah, DA dan S untuk grup M ini nantinya akan kita sesuaikan dengan perhitungan inside diameter pada slide sebelumnya. Selanjutnya untuk sambungan pipa itu menggunakan sambungan welding, bisa berupa bulk weld ataupun menggunakan flank. Nah, ini mengacu pada tabel 11.2 dan 11.6 BKI volume 3 section 11. Nah, di sini kita lihat pada tabel 11.12 disebutkan bahwa jenis connection untuk bar joint ya tergantung dari kelas pipa, apakah kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Ya, sedangkan tabel 11.6 ini adalah penggunaan flank ya. Kita sudah pernah bahas pada materi sebelumnya ya, untuk pipa kelas 1, pipa kelas 2 dan pipa kelas 3. Nah, untuk sistem bilga kita bisa melihat pada other media. Di sini tergantung dari temperaturnya. Ya, untuk pipa kelas 1 bisa menggunakan tipe flank A dan B. Untuk kelas 2 bisa menggunakan tipe A, B, C, D dan E. Sedangkan kelas 3 bisa menggunakan tipe A, B, C, D, E dan F. Dimana jika menggunakan flank tipe F ya, kita harus melihat pada catatan nomor 3, dimana type F only for water pipe and open ended line. Klasifikasi kapal atau pihak dari klasifikasi kapal berhak menguji bila pipa tidak bersertifikat. Kemudian peletakan dari pipa bilga itu diletakkan di atas double bottom. Tujuannya agar mudah diakses. Selanjutnya kita akan bahas tentang pompa bilga. Nah, perhitungan pompa bilga ini mengacu pada aturan dari kelas ya, di mana perhitungan kapasitas pompa atau Q yaitu 5,75 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan DH kuadrat ya, dimana DH itu adalah ukuran dari insert diameter pipa utama, ada pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk menghitung total head, ini sudah pernah kita bahas juga sebelumnya, di mana total head ini kita bisa hitung dengan HZ atau head statis ditambah dengan HP atau head pressure ditambah dengan HV head velocity ditambah dengan total head loss, di mana total head loss itu terbagi menjadi dua, yaitu major head loss dan minor head loss. Kemudian pompa bilga biasanya menggunakan jenis centrifugal pump dengan self framing ataupun electrical driven, dan lebih prefer menggunakan tipe yang vertikal. Nah, ini untuk karena pertimbangan space yang ada di kamar mesin. Kemudian jumlah pompa bilga biasanya minimal 2 pompa ya untuk jenis kapal kargo dan 3 pompa untuk jenis kapal passenger. Apabila 2 pompa tadi memiliki Q yang tidak sama, maka salah satu dari pompanya harus minimal 85% dari Q pompa yang lain. Ya, tidak boleh kurang dari 85% dari salah satu pompanya jika 2 pompa bilga ini kapasitasnya tidak sama. Selanjutnya, posisi pompa itu diletakkan di atas tank top di bagian depan engine room. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan NPSH atau Net Present Suction Head.
Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem bilga yang kedua, yaitu oily build system. Nah, sistem bilga ini khusus untuk menangani kebocoran yang ada di engine room. Oily build system ini berbeda dengan clean build system. Ya, kalau clean build system itu air bilganya bisa langsung dibuang keluar kapal melalui overboard. Sedangkan oily build system, ya, air bilga yang ada di suction well itu akan dihisap oleh pompa, kemudian ditampung terlebih dahulu di dalam tangki. Kemudian air tersebut diproses atau dipisahkan antara air dan minyaknya di OWS, ya. Airnya dibuang ke laut dan minyaknya akan ditampung kembali ke sludge tank. Ada proses khusus yang berbeda dengan clean build system. Nah, untuk penjelasan cara kerja dan layout sistem bilga akan saya buat penjelasannya pada video yang berbeda. Oily build system itu berfungsi untuk membuang semua kebocoran fluida yang ada di engine room dan pump room, ya. Pada kapal selain jenis tanker itu biasanya tidak memiliki pump room, berbeda sama tanker, ya. Tanker memiliki pump room yang biasanya posisinya ada di depan engine room. Nah, kebocoran yang terjadi pada kamar mesin itu biasanya disebabkan adanya kebocoran akibat dari pipa-pipa yang ada di kamar mesin, seperti misalnya pipa seawater, kemudian atau pipa cooling, atau pipa dari lubricating oil, atau pipa dari fuel oil, sanitary, wax, dan lain-lain. Pipa-pipa ini tidak sepenuhnya kandungannya adalah air, ya. Sebagian pipa jenis fluidanya adalah minyak, sehingga ketika pipa ini bocor, maka air bilga atau air kotor yang tertampung di kamar mesin otomatis akan bercampur dengan minyak, sehingga diperlukan nanti satu alat yang namanya OWS. Nah, berdasarkan aturan dari MARPOL atau Marine Pollution Regulation, air yang telah dipisahkan dari minyak pada OWS itu harus memiliki kandungan di bawah 15 ppm. Ya, bahkan di amandemen terbaru itu wajib 10 ppm. Nah, untuk ukuran pipa bilga, untuk pipa bilga oily build system ini mengacu pada desain. Pada oily build system menggunakan OWS atau oily water separator untuk memisahkan air kotor yang bercampur dengan minyak. Nah, pada oily build system ini juga harus menggunakan satu alat yang namanya OCM atau Oil Content Monitor untuk memonitor kandungan minyak pada air bilga sebelum dibuang ke overboard. Nah, di mana air yang bisa dibuang ke overboard itu kandungan minyaknya harus di bawah 15 ppm ataupun 10 ppm. Kemudian kita akan lihat komponen dari sistem bilga, ya, komponen dari sistem bilga oily build system yang ada di kamar mesin. Nah, komponen dari oily build system itu di kamar mesin ada bilge well atau bilge suction, kemudian ada oily bilge pump atau pompa bilga. Nah, untuk pompa bilga ini biasanya menggunakan jenis gear pump, ya. Sebagian juga bisa menggunakan jenis centrifugal pump. Kemudian menggunakan OWS atau oily water separator dan OCM atau oil content monitor, dan memiliki dua tangki, ya, oily bilge tank dan sludge tank. Dan sebagian kapal, ya, dengan jarak pelayaran yang jauh atau waktu pelayaran yang lama biasanya membawa sebuah alat yang namanya incinerator. Incinerator ini berfungsi untuk membakar minyak kotor yang telah dipisahkan dari OWS tadi. Kita akan lihat satu persatu komponen sistem bilga untuk oily build system ini. Nah, yang pertama adalah bilge well atau suction well ataupun sumur bilga. Pada contoh layout oily build system pada gambar sebelah kiri ini, di sini di kamar mesin memiliki 3 suction well. Nah, selanjutnya pompa bilga. Untuk oily build system ini pompa bilganya terpisah dari atau berbeda dari clean build system. Kalau clean build system itu pompa bilganya bisa digunakan bersamaan dengan GS pump atau General Service Pump. Sedangkan untuk pompa bilga untuk oily build system ini pompanya independen. Nah, selanjutnya ada alat yang namanya OWS, ya, Oily Water Separator. Ini berfungsi untuk memisahkan antara air dan minyak. Kemudian OCM, nah OCM ini berfungsi untuk memonitor atau mengecek kandungan minyak yang ada di dalam air sebelum dibuang ke overboard, di mana kandungan minyaknya harus di bawah 15 ppm sebelum dapat dibuang keluar kapal. Kemudian terdapat dua tangki, yaitu yang pertama ada Oily Water Collecting Tank. Nah, ini untuk menampung semua air bilga yang berasal dari sumur bilga. Dan ada satu tangki lagi yang namanya sludge tank. Sludge tank ini untuk menampung minyak kotor yang sudah dipisahkan pada OWS. Setelah air dan minyak dipisahkan pada OWS, ya, minyaknya akan ditampung pada sludge tank, sedangkan airnya akan dibuang melalui overboard setelah melewati OCM. Nantinya akan saya buatkan penjelasan cara kerja sistem oily build system ini pada video yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sistem bilga ini.
Nah, pada materi ini sudah kita bahas untuk sistem Bilga ada dua, yaitu Clean Build System dan Oily Build System. Kedua sistem ini secara umum sama, tapi secara cara kerja itu berbeda. Pada Clean Build System, air bilga dapat dibuang secara langsung keluar kapal. Dan Clean Build System ini untuk menangani kebocoran yang terjadi pada ruang kargo, ya, pada kompartemen kargo di depan kamar mesin. Sedangkan Oily Build System, air bilganya tidak bisa langsung dibuang keluar kapal. Nah, air bilga ini ya karena bercampur dengan minyak maka harus dipisahkan terlebih dahulu kandungan air dan minyaknya pada OWS. Nah, kandungan air dapat dibuang keluar kapal melalui overboard, namun harus dicek kandungan ppm-nya yaitu sebesar 15 ppm ya. Pengecekannya dilakukan pada OCM atau Oily Content Monitor. Sedangkan minyaknya itu ditampung kembali pada sludge tank. Nah, Oily Build System ini khusus untuk menangani kebocoran yang ada di engine room. Nah, kenapa di engine room? Ya, karena kebocoran pada engine room tidak hanya disebabkan oleh air, tapi ada kandungan minyaknya di situ yang disebabkan adanya kebocoran dari pipa-pipa yang ada di kamar mesin. Nah, secara umum itulah perbedaan antara Clean Build System dan Oily Build System. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja. Pada video berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang cara kerja atau layout dari sistem Bilga, Clean Build System, dan Oily Build System. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.